Assalamualaikum sahabat keluarga. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Podcast Saga kita kali ini mengambil tema pandemi dan vaksin COVID-19 dengan narasumber yang sudah sangat kita kenal. Generasi saya terutama ini sangat mengidolakan beliau ini. Luar biasa, dan generasi milenial pun mulai mengenal ya melalui YouTube yang dan juga bisa dicari di Google. Beliau telah hadir bersama-sama kita, Bapak Ibu yang sejak tadi ya, sahabat keluarga yang sejak tadi menyaksikan layar podcast ini pasti juga sudah tidak asing. Beliau adalah Ibu Profesor Dr. Pratiwi Puji Lestari Sudarmono, PhD, SPMKK. Assalamualaikum Ibu Tiwi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Tuti, kabar baik. Selamat siang semua sahabat keluarga. Alhamdulillah, terima kasih, sehat ya Bu, yang penting sehat-sehat terus ya Bu Tiwi. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah Bu Tiwi, ini kan memang sudah banyak banget yang mengenal Ibu. Namun demikian ini sudah kami rangkum juga dalam bentuk VT. Izin untuk kita putarkan ya Bu ya, VT Ibu berikut ini. Para sahabat keluarga dimanapun berada, kita sudah bersama-sama mengenang kembali Ibu Pratiwi Sudarmono yang saat ini beliau ini adalah seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan rasanya sangat relevan waktunya sambil mengenang zaman dulu ketika Ibu jadi astronot ya. Gara-gara ada Challenger itu lalu kemudian ditunda dan dibatalkan, dan sekarang ini kita sedang menghadapi dan masih menghadapi pandemi COVID-19 nih Ibu. Masyarakat sebagian sudah ada yang paham, tapi masih banyak juga Ibu yang belum paham, sehingga ketika vaksin ini sudah demikian banyak ya, lumayan relatif banyak didatangkan, namun sikap masyarakat justru masih ada juga yang takut untuk divaksin. Nah, kiranya apa saja ya Ibu ya yang perlu dipahami dan perlu diketahui terkait dengan COVID-19 itu sendiri dan juga vaksin COVID-19 itu Ibu? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Tuti. Saya rasa memang sangat relevan. Kita tahu vaksin COVID-19 itu adalah vaksin paling baru, paling anyar di dunia ini, dipakai oleh umat manusia untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Jadi karena barunya, maka barangkali belum banyak yang memahaminya. Namun seperti juga penyakit-penyakit infeksi yang berbahaya, seperti cacar, campak, hepatitis, yang sudah bisa dibuat vaksinnya, maka kita seharusnya bersyukur bahwa kita punya sekarang vaksin untuk mencegah kita semua tertular penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 itu sendiri bila menularkan kepada kita, maka kita akan menderita sakit dengan rentang yang sangat besar. Sebagian memang sangat
ringan gejalanya, namun sebagian lagi, terutama perempuan, terutama orang tua yang kena COVID ini akan jatuh sakit berat, sangat berat, bahkan bisa meninggal dunia. Kematian pada orang tua justru meningkat 50% lebih tinggi daripada kematian yang diderita oleh penderita-penderita muda. Oleh karena itu sekarang seperti diketahui, selain tenaga kesehatan seperti kami, diprioritaskan kepada lansia. Namun justru para lansia ini justru yang merasa takut begitu ya, takut menjadi demam, takut jadi lebih sakit karena banyak karena mereka sudah misalnya sudah darah tinggi, sudah diabetes, penyakit kronik lain, hanya pegeluh, encok dan sebagainya. Disosialisasikan, saya rasa ini adalah forum sosialisasi yang baik, bahwa vaksin itu dua yang penting, satu aman dan yang kedua efektif. Dan vaksin beredar di Indonesia saat ini, kriteria keduanya justru untuk orang tua jadi sangat ampuh untuk mencegah infeksi, dan kalaupun terpaksa atau ada infeksi, biasanya infeksinya akan lebih ringan, jauh lebih ringan, sehingga menghindari kematian. Jadi saya rasa saya menghimbau sih buat sahabat keluarga semua, terutama bagi yang masih mempunyai keluarga di atas usia 59 tahun, untuk datang ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan untuk divaksin, karena ini satu-satunya kesempatan saya rasa untuk memperoleh vaksin ini sekarang, mumpung vaksinnya masih banyak di masyarakat sekarang ini, dan juga gratis, vaksinnya halal, dan vaksinnya dua, aman dan efektif, gitu Bu. Oh, Masya Allah. Jadi ya sahabat keluarga dimanapun berada, yang bicara ini adalah Ibu Profesor Pratiwi, seorang dokter, tenaga kesehatan, guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mengatakan vaksin yang ada saat ini itu dua. Satu aman, yang kedua efektif. Nah, maka kita tidak ada keraguan lagi untuk juga disuntik vaksin. Saya sendiri alhamdulillah sudah disuntik vaksin 2 kali nih, Prof. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Bapak sahabat keluarga yang memiliki keluarga yang berusia lansia, yakni usia 60 tahun ke atas, tidak ragu-ragu lagi ini Prof, untuk mengantarkan para orang tuanya, kerabatnya yang lansia datang ke sarana-sarana pelayanan. Kalau di Jakarta ini silakan datang ke puskesmas, insya Allah pasti langsung dilayani. Nah, masalahnya ini Bu Tiwi nih, masalahnya lagi nih, seringkali juga justru anak-anaknya sendiri ini loh yang melarang orang tuanya karena takut, yang tadi Bu Tiwi bilang, takut tambah sakit, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, atau sering ada juga yang dari pihak lansianya ini menganggap, wah saya ini kan punya komorbid padahal belum pernah diperiksa oleh tenaga medis. Nah, apa nasihat atau apa saran-saran Bu Tiwi nih untuk sahabat keluarga yang mengetahui ada fenomena semacam ini dan juga orang-orang yang masih bersikap semacam ini nih Bu? Ya, terima kasih Bu Tuti. Jadi memang kalau usia di atas 60 itu hampir semua punya komorbid, ringan ataupun berat. Namun komorbid itu menjadi hal yang bisa disingkirkan sebagai hal yang menakutkan untuk divaksin selama komorbid itu bisa diatasi atau dalam keadaan terkontrol. Misalnya kalau sedang mengalami penyakit darah tinggi, selama darah tingginya tidak lebih dari
sistolik 180, diastolik 110, jadi 180/110, saya rasa masih bisa divaksin. Yang kedua yang banyak juga diabetes. Diabetes itu yang tidak dianjurkan adalah kalau gula darahnya sangat tinggi, di atas 250, atau HbC antigennya, HbA1c-nya adalah lebih dari 8 misalnya ya. Jadi kita sehari-hari kalau makannya terkontrol dan badannya merasa sehat, tidak tinggal di tempat tidur, pada umumnya gula darah itu tidak sampai begitu tinggi. Yang lain adalah misalnya sakit ginjal. Sakit ginjal yang kronis memang tidak bisa divaksin, lebih baik tidak bisa divaksin, tidak usah divaksin, khususnya bagi mereka yang sudah cuci darah gitu ya. Dan juga penyakit-penyakit akut autoimun misalnya yang asma berat, itu juga tidak usah divaksin. Namun kalau asma biasa dan sekarang tidak sedang mengalami serangan asma, itu bisa divaksin juga. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu pada orang-orang tua pun adalah sangat-sangat ringan. Pada umumnya hanya sakit saja di tempat suntikan atau justru merasa lapar dan mengantuk begitu ya. Gatal mungkin, pusing sedikit, demam mungkin sedikit, namun biasanya hilang dalam waktu 1x24 jam. Jadi saya rasa untuk mereka-mereka yang betul-betul mengalami penyakit yang berat, misalnya sakit jantung, hipertensi, sakit ginjal, dan juga autoimmune disease, penyakit autoimun, maka memang lebih baik kontrol dahulu ke dokter. Namun sebagian besarnya itu pada umumnya oke. Nah ini jadi mencerahkan, jadi bagi siapapun terutama lansia yang memiliki komorbid dengan jenis yang tadi dijelaskan oleh Bu Pratiwi, mudah-mudahan dapat mengambil penyikapan yang lebih tepat lagi. Lebih tepat mengambil sikap, lebih tepat mengambil keputusan agar yang memang memenuhi kriteria atau persyaratan untuk dapat dilakukan suntik vaksin, segera saja bergegas untuk bisa dilakukan penyuntikan vaksin. Yang akhirnya nanti kemanfaatannya kembali lagi kepada diri yang divaksin tersebut agar terproteksi, terhindar dari penularan dan menularkan COVID-19. Begitu kira-kira ya Ibu Tiwi ya. Ini di samping fenomena kita sedang mengajak lansia untuk tidak takut divaksin dan lansia yang memiliki komorbid agar juga memeriksakan diri dan kondisi tertentu tadi kata Bu Tiwi kan ternyata bisa divaksin ya dengan kondisi-kondisi tertentunya walaupun punya komorbid. Nah sekarang bagaimana kemudian segmen lainnya ini Bu Tiwi? Jadi segmen yang lansia kita sudah bahas. Kemudian sekarang kita bahas segmen lainnya. Misalnya segmen anak sekolah dan segmen mahasiswa. Ini Bu Tiwi ya. Di tengah-tengah kita sedang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini. Juga telah dimulai proses pembelajaran yang mana kalau di Jakarta ini sejak tanggal 7 April tahun 2021 ini telah dimulai uji coba terbatas pembelajaran campuran di 85 sekolah namanya. Jadi setiap anak datang ke sekolah itu seminggu 1 kali dengan durasi sekitar 3-4 jam dan 50% ya dari kapasitas yang diisi setiap kelasnya. Nah artinya di sini juga manajemen prokesnya itu juga masih perlu. Ini apa saja kira-kira Bu Pratiwi yang perlu dipahami, diketahui oleh orang tua yang memiliki anak maupun mahasiswa yang anak ya, terutama kalau di Jakarta ini SD sampai SMA baru uji cobanya. Orang tua yang memiliki anak yang juga harus bersiap diri memasuki nanti pada saatnya bertatap muka dalam penyelenggaraan sekolah ini apa saja nih Bu? Hal-hal yang perlu diketahui baik oleh orang tua, oleh anak didik, peserta didik itu sendiri maupun penyelenggara sekolah. Gimana nih Bu kira-kira? Ya baik.
Jadi protokol kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mudah diucapkan. Namun sebetulnya untuk melaksanakannya diperlukan disiplin diri yang tinggi. Jadi itu yang harus terus-menerus disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak dan juga untuk supaya bukan hanya mematuhi tetapi juga barangkali memperingatkan temannya atau lingkungannya bila tidak mematuhi karena protokol kesehatan itu harus dijalankan bersama-sama, tidak bisa hanya oleh orang per orang, tetapi lingkungannya juga harus melaksanakan protokol kesehatan ini. Jadi pertama kali memang disiplin dirinya itu harus difahami dan diinternalisasi bahwa saya akan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi ada beberapa yang harus disiapkan untuk menjalankan protokol kesehatan ini. Yang harus dibawa kemana-mana adalah tentu saja antiseptik dan masker. Jadi masker itu tidak bisa bertahan seluruh hari hanya dengan satu masker. Jadi kita pakai masker, saya rasa sekarang harganya sudah murah ya. Jadi mungkin bisa dibuang setiap 4-6 jam atau diganti setiap 4-6 jam. Dan yang kedua adalah kita membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita sesering mungkin. Bila kemudian kita melihat ada tempat cuci tangan, maka segeralah cuci tangan pakai sabun. Jadi setiap kegiatan itu diakhiri dengan kegiatan untuk mensterilkan tangan kita. Dan yang ketiga baru menjaga jaraknya. Jadi jaraknya tentu saja harus dijaga baik-baik sehingga lebih dari 1,5 meter. Jadi jangan kurang dari 1,5 meter. Yang juga penting adalah jangan buka maskernya di tempat publik. Jadi kalau mau buka masker itu dalam kondisi sedang sendirian, pakai buka masker dan pasang lagi maskernya. Dengan kata lain, sebisa mungkin di sekolah jangan makan. Kalau minum, segera minum dari tempat atau botol yang dibawa sendiri dan minum untuk diri sendiri, jangan dibagi-bagi atau di-share dengan teman-teman. Jadi kalau sampai terpaksa harus makan, demikian juga jangan makan bersama, itu dihindari sama sekali. Jadi selama kita tidak buka masker, sebetulnya kita sudah boleh dikatakan separuh terlindungi dari kemungkinan terinfeksi bila ada virus COVID di sekitar kita. Tentu saja di sekolah itu harus juga disediakan sarana prasarananya. Nomor 1, semua guru yang masuk harus sudah divaksin. Dan kemudian sekolahnya harus dibersihkan atau disterilkan sebelum dan nanti sesudah anak-anak semua pulang gitu ya. Dan sekali lagi desinfektan dan juga sabun serta air mengalir itu harus disediakan dan memang diatur sedemikian rupa sehingga memang separuh kapasitas. Bila ini diikuti, maka pada umumnya penularan itu kecil terjadi. Dan saya rasa di sekolah disiplin ini bisa diterapkan. Namun yang juga berbahaya adalah di jalan. Di jalan terutama bila menggunakan kendaraan umum. Jadi sekali lagi masker itu adalah kewajiban, keharusan, dan kita semua harus dari diri sendiri bertekad untuk tetap memakai masker, tidak berbicara terlalu keras, menghindari orang yang batuk, menghindari orang yang bersin misalnya, dan menghindari tempat yang terlalu banyak orang atau berkerumun. Jadi kalau bisa ada dalam jaga jarak yang cukup dengan orang lain. Bila ini dilaksanakan meskipun di transportasi publik, saya rasa ini juga bisa menghindari kita dari infeksi. Semua yang ada harus dibawa sendiri, misalnya buku-bukunya jangan saling pinjam, pensil jangan saling tukar,
selama kita yakin bahwa semuanya bersih dari rumah dan akan tetap bersih juga kembali ke rumah, itu saya rasa oke. Yang terakhir adalah sesudah pulang semua baju diganti, masker diganti, dan kemudian mandi. Dan mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa terjagalah dari infeksi. Baik, Ibu Tiwi. Nah, para sahabat keluarga dimanapun berada sangat runtut, sangat jelas. Ketika di rumah seperti apa, berada di sekolah, di perjalanan, kalau menggunakan kendaraan umum, semua hal-hal yang perlu dipatuhi sudah jelas tadi diuraikan oleh Ibu Tiwi, Ibu Pratiwi. Dan ada satu kata kunci, disiplin. Disiplin menerapkan apa-apa tadi tips-tipsnya, penjelasannya dari Ibu Pratiwi tadi. Dan memakai masker 50% probabilitas ketertularannya itu bisa didapatkan. Baru dengan satu memakai masker saja, dan yang lain-lainnya tadi sudah dijelaskan, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, Bu Tiwi, ini di samping kita prokes ini, tapi juga dari berita-berita nih Bu Tiwi. Sepertinya ada mutasi virus baru ya nih Bu Tiwi ya, di belahan dunia mana, di mana gitu ya, ada berapa jenis gitu mutasi. Nah, dengan COVID yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan adanya mutasi virus baru, kiranya hal-hal apa saja yang perlu diketahui nih oleh para sahabat keluarga dimanapun berada nih Bu Tiwi? Ya, betul. Jadi ini memang sangat meresahkan. Seperti teman-teman sahabat keluarga semua sering mendengar bahwa sekarang contohnya di India ini sedang ada lonjakan dari COVID-19 ini yang luar biasa, berapa ratus % lebih tinggi dari bulan lalu. Ini disebabkan karena 3 hal. 1, masyarakatnya abai. 2, karena mereka euforia sudah divaksin. Jadi sudah divaksin itu mereka merasa senang, merasa bahwa dirinya menjadi lebih kuat, sehingga mereka abai. Jadi itu 2, itu satu hal ya. Berikutnya adalah karena mereka berkerumun. Mereka karena abainya itu berkerumun melakukan ritual keluarga yang saya rasa mengabaikan seluruh protokol kesehatan. Ritual keluarga itu berkerumun melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bersama-sama dalam suatu lokasi, saya rasa yang sangat memungkinkan terjadinya penularan. Dan yang ketiga memang ditakutkan adalah mutasi. Jadi mutasi itu terjadi bila virus itu diberi kesempatan untuk berkembang biak dengan cepat. Jadi di saat angka infeksi itu meningkat dengan pesat, maka dia juga tumbuh dengan cepat, itu si virus. Dan pada waktu tumbuh itulah ada kesempatan buat virus untuk bermutasi. Dan mutasi yang ada sekarang sudah 100% berbeda dari virus yang semula ditemukan di Wuhan, Beijing pertama kali. Jadi ada beberapa strain-strain baru, dan strain baru yang sekarang mendominasi di Indonesia itu adalah bukan lagi strain Wuhan, tapi ada strain yang sudah merupakan mutasi berkali-kali. Namun mutan yang mendominasi di Indonesia saat ini masih merupakan mutan yang belum meresahkan, dalam hal arti dia masih bisa dicegah oleh vaksin yang kita punya. Kita masih bisa mendiagnosis dengan diagnosis yang kita punya, diagnostik kit yang kita punya. Juga dia tidak menyebar secara cepat atau menyebabkan angka kematian yang tinggi. Namun demikian, ada mutan-mutan baru yang dari Inggris, yang dari Afrika Selatan, dan yang dari Brasil. 3 mutan baru ini merupakan varian yang
bisa menurunkan atau menghindari diri dari efek vaksinasi. Meskipun belum turun sangat tinggi, misalnya varian dari Brasil contohnya itu bisa menghindari sampai 30% efek vaksin, sehingga efek vaksinnya menurun. Juga varian baru yang ada di Perancis baru-baru ini misalnya tidak bisa dideteksi dengan alat deteksi PCR yang sekarang dipakai misalnya. Jadi orangnya sakit, tapi hasilnya kok negatif gitu ya. Jadi itu namanya dia virusnya sudah mutasi dan terhindar atau menghindar dari diagnostik yang dipakai. Dan juga yang varian Inggris dia lebih cepat menyebar meskipun tidak meningkatkan angka kematian. Jadi ada 3 varian yang sudah meluas ke seluruh dunia. Jadi sama di Indonesia pun 3-3-nya sudah ada, jadi kita harus waspada. Meskipun misalnya yang dari varian dari Inggris itu memang sudah banyak, varian EEK yang terakhir kemarin yang datang dari Malaysia misalnya itu baru ditemukan 1, namun 1 itu ada yang di permukaan, barangkali di masyarakat lebih tinggi. Jadi kalau kita nih kasih kesempatan nih sekarang supaya virusnya bisa berkembang biak dengan cepat, misalnya waktu mudik, sekarang semua mudik dan sesudah mudik angka kesakitannya naik dengan tinggi sekali, berarti kita kasih kesempatan virus itu untuk bermutasi dan kita tidak pernah bisa menduga mutasinya itu apakah akan menjadi mutasi yang ringan-ringan saja efeknya atau justru akan menjadi mutasi yang menyebabkan misalnya lebih parah penyakit atau lebih cepat menular dan seterusnya. Dan yang paling parah adalah kalau kemudian bisa menghindar dari efek vaksinasi. Jadi itu saya rasa mengapa alasannya kita sebaiknya menjaga diri kita sedemikian rupa, masyarakat kita sedemikian rupa supaya taat protokol kesehatan dan taat kepada anjuran pemerintah untuk menghindari berkerumun dan bertemu dengan keluarga yang memberikan kesempatan yang sangat tinggi untuk virus itu berkembang di antara kita semua. Bu Tiwi, ini mudah-mudahan sahabat keluarga dimanapun berada jadi tercerahkan ya. Jadi tadi ada beberapa kata kunci. Jangan abai. Kita tidak mau fenomena naudzubillah India itu terjadi. Itu karena abai. Walaupun sudah dilakukan suntik vaksin, tetap saja protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Ini pesan nyata dan juga contoh nyata yang sudah terjadi di depan mata ya Bu Tiwi ya di negara India. Yeah. Lalu kemudian juga kita, ya jangan kita kasih kesempatan untuk mutasi virus. Dengan cara apa? Dengan cara penularannya harus di-stop, penularannya harus dicegah. Kalau dicegah penularannya, maka kesempatan mutasi jadi tidak ada gitu kan. Ini saya sendiri pun baru tercerahkan ini Bu, yang bolak-balik mendengarkan pencerahan semacam ini. Itu sebabnya kenapa kemudian mudik itu sangat tidak dibolehkan, agar tidak terjadi penularan dan tidak terjadi mutasi dari virus ini akibat penularan yang hebat. Nah, Bu Tiwi, agar sahabat keluarga dimanapun berada ini juga paham ya, dan juga tidak sedikit-sedikit COVID nih Bu, karena ada juga yang istilahnya ada juga yang parno, ada yang abai, banget abainya. Tapi ada juga yang parno, banget parnonya. Nah, supaya memahami dengan baik dan juga dengan benar apa sih sebenarnya ciri-ciri bedanya gitu ya, demam, katakanlah demam biasa sama demam kalau dia sudah tertular COVID itu adakah gitu Bu ciri-cirinya? Apalagi tadi Ibu bilang dengan adanya mutasi virus baru bisa saja ini yang terbaru yang dari Prancis tidak terdetek oleh alat PCR kita yang saat ini ada. Nah, tapi barangkali dari ciri-ciri medik, adakah gitu Bu, ciri-ciri medik demam biasa, demam karena COVID-19 nih Bu Tiwi? Baik, terima kasih. Demikian
mudah-mudahan bisa dipahami bahwa COVID-19 itu betul-betul virus yang bisa ditularkan dari orang ke orang. Jadi yang menularkan tidak perlu merasa sakit, bisa saja mereka merasa sehat. Namun di dalam rongga hidung dan di dalam rongga mulut itu sudah ada jutaan miliaran virusnya, sehingga menyebarkan ke udara dan kemudian kita bisa tertular. Jadi betul-betul adalah virus manusia. Kalau dulu-dulunya mungkin dia dikatakan berasal dari kelelawar, tapi sekarang tidak. Dia adalah virus manusia, ditularkan dari manusia ke manusia. Jadi yang dihindarkan adalah kontak. Namun seringkali kita merasa tidak ada kontak sama sekali, namun kemudian ada gejala sakit. Gejala sakit yang paling banyak adalah memang merasa badan tidak enak, badan serasa sakit, jadi ngilu-ngilu, sakit seperti flu. Kemudian diikuti dengan demam. Bila sudah demam karena virusnya kemudian sudah masuk ke dalam sel, maka kemudian sel yang terkena virus itu bertambah, berjumlah banyak dan menyerang ke daerah paru-paru, ke bawah paru-paru. Dan di paru-paru itulah kemudian bila terserang kita menjadi batuk. Dan batuknya luar biasa. Batuknya itu tidak bisa dihentikan oleh obat-obatan maupun diminumin atau digosok, diapakan pun tidak mau, dia sangat batuk. Dan batuk itu disertai dengan keluarnya dahak yang luar biasa banyak dan kental. Nah, sekarang pada awalnya memang sangat sulit untuk membedakan apakah ini flu biasa ataukah COVID. Oleh karena itu, nomor satu harus diingat-ingat adalah apakah ada kontak. Kalau tidak ada kontak, memang selalu hanya di rumah saja, tidak bicara sama tukang sayur, tidak pergi ke Alfamart, mungkin juga tidak jalan-jalan dan ke mall, mungkin kita bisa lebih tenang karena barangkali memang hanya flu biasa. Namun bila ada kontak dan kita merasa bahwa orang yang kita temui 2-3 hari yang lalu itu mungkin tertular, apalagi kalau ada berita bahwa memang mereka tertular, segera kita pergi ke puskesmas atau ke layanan kesehatan untuk memeriksakan apakah kita tertular COVID-19 atau tidak melalui uji PCR melalui rapid antigen juga boleh, karena sekarang uji PCR itu bisa dikerjakan juga dengan waktu yang relatif cepat, dalam 1 hari kita bisa lihat hasilnya. Jadi bila memang demam itu menetap, misalnya kita merasa tidak punya kontak, tetapi demamnya tidak terlalu tinggi misalnya ya, mungkin bisa diberi paracetamol saja, Panadol misalnya 2 tablet sehari, 2 kali sehari, dan kemudian kita tunggu reaksinya. Yang juga harus diwaspadai adalah demam berdarah saat ini. Kita tahu musim hujan, kita masih hujan ya, seringkali pagi panas sekali tapi juga ada hujan. Memang demam berdarah sekarang juga meningkat. Namun gejalanya jelas berbeda. Pada demam berdarah itu tidak ada batuk, sama sekali tidak ada batuk, dan panasnya tentu saja sangat-sangat tinggi dan kulitnya kering dan tentu saja ada bintik-bintik merah dan seterusnya. Yang juga harus kita waspadai adalah infeksi-infeksi seperti radang tenggorokan atau radang-radang di tempat lain, khususnya pada orang tua yang pada umumnya disertai dengan gejala-gejala yang spesifik dari masing-masing radang itu sendiri. Namun demikian 2 itu adalah yang paling utama. Kalau tidak demam berdarah, tentu saja COVID, dan COVID itu saya rasa sekarang yang harus dilihat apakah memang kita
ada kontak atau tidak ada kontak. Kalau tidak ada kontak, kita lebih tenang. Baik, Bu Tiwi. Jadi sahabat keluarga dimanapun berada, kita menyikapi situasi pandemi yang nampaknya lumayan berkepanjangan ini dengan tetap tenang dan dengan terus-menerus memahami hal-hal yang memang perlu dipahami dan menjalankan hal-hal yang harus dijalankan. Lebih banyak masih tetap diperlukan, masih banyak berdiam diri di rumah seperti tadi yang Bu Pratiwi sudah utarakan. Nah, Bu Pratiwi, sahabat keluarga ini alhamdulillah sudah tercerahkan dengan berbagai hal. Mudah-mudahan juga melalui podcast Saga ini banyak sahabat keluarga yang juga turut menyimak, mendengarkan dan juga menularkan kepada para kerabat, sahabat, tetangga dan teman-teman semua agar menahan diri untuk tidak pulang kampung, untuk tidak mudik pada Lebaran kali ini. Kerinduan itu memanglah nyata adanya, rindu kampung halaman, rindu orang tua, rindu dengan teman-teman bermain semasa kecil dan sebagainya. Namun kepentingan bersama untuk segera memutus mata rantai COVID-19 ini juga lebih utama lagi agar tidak terjadi mutasi virus dari perilaku-perilaku kolektif kita untuk tidak memberikan kesempatan virus itu bermutasi melalui tindakan-tindakan tepat, tindakan nyata kita, yang salah satu diantaranya adalah tidak mudik. Nah, Bu Tiwi, terkait dengan COVID-19, ini mudah-mudahan pencerahannya nyampe ini ke berbagai sahabat keluarga. Boleh kan Bu, nambah ya, nambah di luar COVID ini Ibu. Ini kaum milenials, ini membaca-baca juga ini setelah tahu bahwa narasumbernya adalah Ibu Pratiwi, kemudian mereka bisa melihat dari Wikipedia, dari Google dan sebagainya. Sejarahnya dulu nih Ibu, hampir saja terbang ke bulan ya waktu itu Ibu ya. Hampir terbang ke bulan, itu ceritanya gimana sih Ibu menjadi astronot, kebanggaan kita semua itu? Ya, jadi itu peristiwa itu adalah di tahun 1985. Memang mungkin teman-teman milenial, generasi Z tidak tahu sama sekali ya. Di waktu itu kita baru pertama kali punya satelit namanya satelit Palapa, dan satelit Palapa itu diluncurkan oleh pesawat ulang-alik milik NASA Amerika Serikat. Nah, untuk kesekian kalinya satelit Palapa itu diluncurkan, pada waktu itu ditawarkan, diundang oleh pemerintah Amerika Serikat agar ada seorang astronot Indonesia di pesawat ulang-alik Amerika Serikat itu untuk menyaksikan peluncuran atau pelepasan dari satelit Palapa kita. Jadi itu adalah awal mulanya. Namun demikian, kemudian pemerintah Indonesia merasa bahwa yang kita ajak atau yang diajak itu sebaiknya juga mereka-mereka yang diberi tugas gitu ya. Antara lain melakukan penelitian luar angkasa namanya Indonesian Space Experiment. Dan Indonesian Space Experiment itu salah satunya adalah usulan penelitian yang kami atas nama Universitas Indonesia usulkan. Jadi karena usulan penelitian itulah kemudian yang terseleksi oleh tim di NASA dan juga tim di Indonesia, maka kemudian terpilihlah saya karena kemudian dicari orang-orang yang dapat melakukan penelitian itu di luar angkasa, bukan hanya sekedar joyriding. Jadi diseleksilah kira-kira 200 lebih ya calon pada waktu itu, dan melalui seleksi yang ketat dan latihan yang ketat yang bersertifikat menjadi namanya pilot spesialis astronot di NASA di Johnson Space Center, maka saya kemudian terpilih dan kemudian diprogramkan untuk ikut pesawat ulang-alik untuk menyaksikan pelepasan satelit Palapa di tahun 1986. Namun demikian, sebelum waktunya tiba, waktu itu saya juga berlatih dengan Challenger. Challengernya meledak ternyata, kecelakaan, sehingga program itu tidak bisa dilanjutkan. Saya kemudian berlatih dengan
Columbia, pesawat ulang-alik Columbia untuk kepentingan peluncuran Palapa ini. Namun rupanya ada banyak sekali masalah yang harus diselesaikan untuk memahami kenapa kok pesawat itu bisa meledak begitu ya, dan diperlukan waktu yang sangat lama sehingga programnya terulur tertunda. Namun saya terus melakukan melanjutkan penelitian di Space Biology Laboratory di Houston, dan di sana kami berada sampai kita mengalami krisis moneter di 1998. Jadi program itu cukup lama, 12-13 tahun sebetulnya. Namun demikian memang kepergian astronot untuk pergi keluar angkasa itu belum bisa terjadi. Masalah utamanya adalah karena memang mereka belum bisa meluncurkan orang asing pada waktu itu ke luar angkasa karena masalah internal yang sangat kompleks sehubungan dengan kecelakaan tersebut. Begitu Ibu ceritanya. Masya Allah, ini milenial, ini baru tahu. Saya yang generasi X yang sangat turut sangat bangga ketika Ibu terpilih berlatih mengikuti berita. Zaman dulu belum ada Google. Zaman dulu belum ada internet, zaman baby boomers ini. Kita ngikutin TV, TV-nya satu, TVRI. Itu tapi bangganya bukan main. Bangganya bukan main dengan Ibu berlatih kita ikutin, tapi milenial ini yang baru lahir sekarang ini mendapatkan cerita langsung dari Ibu ini kan luar biasa. Jadi sahabat keluarga dimanapun berada, terutama para milenials, inilah sosok Ibu Profesor Pratiwi yang ketika itu terpilih sebagai astronot. Sangat membanggakan dan sangat luar biasa dan sangat langka kesempatan ini diperoleh. Dan setelah Ibu Pratiwi belum ada lagi programnya ya, program perekrutan astronot dari luar Amerika. Mudah-mudahan ada program selanjutnya ya. Mudah-mudahan milenial yang menyaksikan podcast Saga ini siapa tahu ada salah satunya yang terpilih. Nanti bisa konsultasi dengan Profesor Pratiwi Sudarmono di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, kita telah mendengarkan tadi beberapa hal yang sangat penting terkait dengan pandemi yang cenderung berkepanjangan ini dan juga adanya fenomena gelombang kedua, gelombang ketiga, bahkan ada yang mengalami sampai gelombang keempat di berbagai belahan dunia. Kita tidak ingin mengalami hal-hal semacam itu. Ibu Pratiwi sudah menjelaskan dan juga mengingatkan kepada kita semua, para sahabat keluarga dimanapun berada, satu, jangan pernah berikan kesempatan kepada virus COVID-19 ini untuk bermutasi. Dengan cara apa? Dengan cara putus mata rantai penyebarannya. Melalui apa? Melalui prokes. Satu, prokes. Tetap menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, dan jangan berkerumun. Jangan berkerumun, jangan mudik di saat ini berlebaran ini, dan juga jangan lupa jangan pernah terjadi euforia vaksinasi. Ketika kita sudah diberikan suntikan vaksin, tetap dengan prokes yang saat ini sudah dicanangkan oleh pemerintah dan sudah kita laksanakan. Kata kunci kedua, disiplin. Disiplin diri, disiplin kolektif bersama dengan lingkungan, jangan sungkan untuk mengingatkan siapapun yang berada di sekitar Anda yang tidak menggunakan masker misalnya, yang tidak menjaga jarak misalnya, dan tidak mencuci tangan ketika sarana mencuci tangan itu tersedia. Dan ketika memang dibutuhkan harus mencuci tangan akibat dia sedang atau baru saja memegang sesuatu yang dicurigai, memang setelahnya harus mencuci tangan. Dan bagi anak-anak yang sudah memasuki dunia pendidikan secara tatap muka, tetaplah menggunakan prokes ini, hindarkan untuk makan minum bersama, apabila lapar makan sendirian, apabila haus makan sendirian, jangan tukar-menukar alat makan. Jangan berbagi makanan, bukan kita pelit, tetapi demi untuk menjaga kesehatan bersama. Itu beberapa hal yang bisa saya garis bawahi dari narasumber kita pada hari ini, Ibu Profesor Pratiwi Sudarmono. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, saksikan terus podcast Saga ini yang premier setiap hari Rabu pukul 14 di channel saya, Tuti Kusumawati, dan juga di channel Dinas PPAPP
Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk senantiasa mengingatkan kerabat, sahabat agar dapat memanfaatkan channel podcast Saga ini untuk kebaikan kita bersama, untuk sarana edukasi, motivasi, dan inspirasi. Untuk itu, yuk kita terus subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa share. Silahkan tinggalkan komen sahabat keluarga untuk narasumber kita berikutnya. Dan pastikan untuk dapat tetap mengikuti video-video baru kami nantinya dengan cara menekan tombol lonceng. Agar tidak ketinggalan dengan video-video baru yang mudah-mudahan dapat menjadikan sumber edukasi, motivasi, dan inspirasi sahabat keluarga dimanapun berada. Dan akhirnya saya Tuti Kusumawati dan narasumber kami Ibu Profesor Pratiwi Sudarmono undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pratiwi, terima kasih sahabat keluarga.